Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, saya ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Adanya Iklan Shopee di Media Televisi Terhadap Minat Beli pada Karyawan PT Shopee Indonesia. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Budi. Saya dari kelas ABM 1702. Jurusan saya administrasi bisnis. Oke, baiklah, kasus saya dimulai. Bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ini saya akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi pada era modern ini semakin pesat. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi yang agar mempermudah masyarakat melakukan kegiatan sehari-harinya. Terutama pada karyawan PT Shopee Indonesia, karyawannya di beberapa menggunakan aplikasi Shopee untuk belanja online. Tapi ada juga yang sebagian tidak menggunakan, karena ada sebagian tidak tahu apa itu Shopee. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh adanya iklan Shopee di media televisi terhadap minat beli pada karyawan PT Shopee Indonesia. Dan selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti akan meneliti pada karyawan PT Shopee Indonesia pada bagian gudang yang berjumlah 15 karyawan dengan periode waktu bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020 dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui apakah bintang iklan berpengaruh positif terhadap minat beli pada konsumen Shopee, terutama pada PT Indonesia. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi saya agar dapat menambah referensi bagi peneliti yang ingin menambah informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh dimensi iklan televisi terhadap minat beli pada konsumen. Bab 2, landasan teori. Landasan teori pengertian manajemen pemasaran menurut Supriyanto dan Rosat, yaitu manajemen pemasaran adalah bagian menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengajuan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk, jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran. Yang kedua, iklan. Iklan menurut Priyanto mengatakan bahwa iklan merupakan bentuk komunikasi non personal yang menjual pesan-pesan persuasif dan sponsor yang jelas guna untuk mengarik orang agar membeli produk yang dia gunakan. Iklan ini untuk mempromosikan barang Shopee agar masyarakat minat untuk membelinya, karena pada saat itu Shopee mengadakan iklan di 10 stasiun televisi. Minat beli. Menurut Kotline, minat beli merupakan sebuah pengambilan keputusan untuk membeli suatu merek, diantaranya berbagai mereknya. Ada minat membeli berbagai rangkaian proses pengenalan, kemudian mencari informasi, dan akhirnya akan timbul sebuah rasa penasaran untuk ingin membeli. Ya, pada contohnya pada iklan Shopee ini yang menerapkan iklan di televisi yang membuat rasa penasaran masyarakat apa itu aplikasi Shopee, dan akhirnya untuk mendownload dan mencoba membelinya. Dan e-commerce, menurut Kotline dan Armstrong, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya, dan digunakan dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam proses diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen pada kebutuhan pilihan.
Bab 3 metode penelitian, tempat dan jadwalnya. Saya tempat dan jadwalnya meneliti di tempat PT Shopee Indonesia, dan jadwalnya pada periode bulan Maret sampai bulan Juli 2020. Dan jenis data yang saya gunakan adalah data Premier. Data Premier sejauh ini data Premier adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, dan juga berupa hasil wawancara antara peneliti dan narasumber. Penelitian ini menggunakan jenis data Premier yang berupa hasil wawancara dan kuesioner yang secara langsung pada karyawan PT Shopee Indonesia. Data sekunder itu Sugiono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengguna data, misalnya orang lain atau dokumen. Dan kemudian sumber data yang peneliti yang digunakan adalah data internal dan eksternal. Data internal yaitu data yang diperoleh secara langsung pada tempat penelitian, berupa data yang berasal dari PT Shopee Indonesia. Data eksternal data berupa buku-buku referensi seperti buku-buku jurnal dan teori-teori yang sesuai dengan judul penelitian dilakukan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian penulis adalah populasi penelitian ini adalah wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Widianto, populasi merupakan suatu kelompok atau pembuat objek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pada karyawan PT Shopee Indonesia, 15 karyawan pada bagian teknik yang beralamat pada PT Shopee Indonesia yang berlokasi pada Jalan PR Sudarso nomor 160 Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan sampelnya menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan harus bersifat substantif atau mewakili. Sampel inilah yang menjadi dividen dari sampel itu dapat diambil kesimpulan untuk seluruh populasi. Sampel dari penelitian ini adalah jumlah dari keseluruhan populasi karyawan PT Shopee Indonesia pada bagian teknik yang berjumlah 15 karyawan. Metode pengumpulan data penelitian ini bersifat ilmiah. Untuk itu metode pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan observasi. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan peringatan. Dalam penelitian ini, penulis peneliti akan mengamati secara langsung dengan terhadap objek yang akan dikembangkan pada karyawan PT Shopee Indonesia. Dan menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan siapa variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa dilakukan oleh responden. Kuesioner berupa pertanyaan tertutup atau terbuka yang diberikan secara langsung atau dikirim melalui internet. Metode digunakan pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan kepada pihak terkait dan memberikan informasi sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap. Menurut Siregar, wawancara adalah salah satu proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, saling bertatap muka antara wawancara dan responden menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Terakhir, definisi operasional. Operasional variabel merupakan penggunaan variabel penelitian ke dalam sub variabel dan indikator. Selanjutnya, hipotesa. Hipotesa pada penelitian ini adalah analisis pengaruh ada iklan Shopee di media televisi terhadap pada karyawan PT Shopee Indonesia. Dan metode analisis data penulis gunakan adalah metode yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf kepada pemirsa.